Tes 1 2 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang sangat mempesona, menghibur, mengedukasi, dan sekaligus membingungkan. Salam mempesona. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita berdoa sedikit-sedikit ya. Tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah, serta rahmat sehingga pada sore ini kita dapat berjumpa lagi ya, jumpa dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan tak lupa selawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah untuk kita semua sebagai umatnya, yang mana beliau menyampaikan syariat agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia yang paling besar bagi seluruh alam semesta ini. Oke, sekarang kita akan mereview ya sebuah video, sebuah video dari luar negeri ya. Itu tema kita hari ini. Kita akan mereview bagaimana praktek-praktek ajaran yang konon katanya dari Tuhan ya. Tetapi di sini kita mengambil referensi itu dari kalangan mereka sendiri dan kita tidak mendatangkan referensi dari kita ya. Nah, nanti videonya akan kita saksikan sama-sama. Bagaimana ketika praktek mencukur ya, mencukur apa namanya ya, mencukur itulah seperti itu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut itu kalau bisa kita tuh jangan seperti mereka ya, jangan seperti bagaimana Pak Aceh kan juga barusan lab ya, durasinya cukup lama dia lab 5 jam ya dia lab itu, dimana dia tampilkan di situ bagaimana mereka itu menista ya. Bahkan kalau menurut saya ini sudah cukup ya, sudah kuat itu untuk dijerat dengan undang-undang gitu ya, sudah kuat sebenarnya karena memang di situ sudah dikatakan Islam agama, aduh saya juga kadang tega bilang ya. Seperti itulah, silakan tonton videonya sendiri ya, nanti akan saya download video itu ya, walaupun 5 jam durasinya, berapa giga, paling mungkin sekitar 2 giga, nanti saya download video itu ya. Betul-betul aduh gimana ya, di sisi lain dia itu menista agama kita, apakah agama Islam ini sangat luar biasa ya, dan di lain sisi dia memuji agamanya sendiri. Ada ini kan gimana ya, ini ada yang dinamakan politik bola bambu itu ya, standar ganda, satu diangkat satu diinjak. Dia menjual kecap, mengatakan kecap orang lain itu busuk, kecapnya dia manis gitu loh. Itulah orang-orang yang mengaku beragama katanya ya. Ini lagi-lagi saya katakan, saya tidak mengatakan semua ya, tetapi itu yang mereka yang live tadi di channelnya Pak Aceh ya, ini person ini ya. Karena memang tidak semua orang Kristen itu seperti mereka, dan saya juga banyak teman-teman Kristen yang mereka baik-baik ya, dan tidak ada masalah dengan saya. Tetapi kalau kita lihat di channel Pak Aceh barusan ini, wow, betul-betul menjijikkan ya. Tapi oke lah, mungkinlah itulah dari aplikasi ajaran yang konon katanya ajaran kasih. Apakah memang demikian? Saya rasa orang beragama itu. Oke lah, sekarang kita naikkan videonya dulu ya, sesuai dengan tema kita, yakni kita reaksi ya, sebuah video cukur bulu sensor ya, tit gitu ya. Oke, kita naikkan videonya yang sangat mempesona ini. Bagaimana videonya? Silakan kita tarik bang videonya. Oke. You ready? Set your way to piano. Wow, ba, one out the row pants. Memphis, be kwa bonte, na wo fo akeka was so for no roll your pants. Memphis, what you say? It's why no ba, oh roll pants no so for penny. May you what I asked your mom. Hallelujah. Amen. Nti sabe na America no Leviticus ensem no sabe ya kan ya no wase dia no ho atia no wanya da wanyi no hunwi no onware nti after we say no direction we say ni say me you hunwi ni nyina ria me asofu pani ni ko dware na ho ate. Amen. What you say? Sabe ma we say so for me jina wona say me yes direction we ya enkofo say ya ene won free nyame na mo mi say me free nyame na me free ni ma ame. And I said, if you need a panting, yeah, woman, sister, and some way, so because I said, we be actually, and now
so for be metia no preach to bomb kuti ase and your friends yes so for task why no preach to bomb kuti ase so for me free nyame na kwanchira em free nyame nkoana me yede me yeye some kwase se mo ya obi ntina ba bi no kan kira me na me bo me no na me ade wosra me ama me no na wo ho no bi e bi o if one free nyame what if one free o ma itu tadi ya. Saya bisa membayangkan kalau bini saya digitukan. Wow, ini gimana ini ya? Jujur saya hajar ini. Masa punya Aduh. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Oke lah, kita lanjut bro, kita lanjut. Saya tidak mau habis mau komentar apa ya. Kita lihat aja lah bagaimana perilaku ini. Oke, next. Saya sebuah muih. Bible can some money more when you know now better to your film. What's the man who said, whoa, so for now, what's one, when that's to film? Money more when you need, I didn't know when I want to do. Amen. Amen. I want you to find with the other man. The friend that you create, ye dear Dominica, see and also. Nakopo through you. No one can see it. Amen. Amen. So for me, transportation. What do I say? What do you put that man train? Yes, sir. But go down on money and live that. You live that. You live that. I am trying to car. No, the catcher or so for me. Then you move one year. Amin. Ya itu tadi ya, videonya sangat singkat ya. Sebenarnya ada banyak koleksi video yang yang serupa ya. Tetapi jujur saya tidak berani menampilkan karena terlampau melampaui batas ya. Jadi kayaknya tidak layak ya di depan publik. Ada yang satunya lagi, kalau yang satunya tapi ada sih di YouTube ya, seperti itu. Silakan dicari sendiri, tapi kata kuncinya itu pakai bahasa Inggris tapi dia. Kalau pakai bahasa Indonesia Anda ketemu, ada sih yang sudah diedit ya. Itu salah satunya ya. Beberapa video yang bagaimana mereka kan sering menghina agama kita kan, dengan menampilkan hadis-hadis seperti yang ditampilkan di channel Pak Aceh ya, di mana hadis itu menceritakan seseorang yang pernah ikut perang Badar ya. Di situ dia kan dalam kondisi cacat mungkin ya, karena memang yang namanya dalam perang itu pasti cacat ya. Jadi ketika bagaimana istrinya membutuh minum dan segala macam karena di daerah tandus, daerah padang pasir seperti itu ya. Tetapi hadis itu mereka pelintir-pelintir ke sana kemari. Oke lah, tidak masalah ya. Ya itu masalah mereka lah ya, karena memang mereka ini kan umat terjemahan ya, jadi harap dimaklum ya. Umat terjemahan itu ya seperti itu. Segala sesuatu yang ditelan mentah-mentah secara harfiah, tapi mereka itu tidak memahami bahasa kitab suci. Kan kitab suci itu selalu ketika masuk ke ranah-ranah yang agak dianggap vulgar itu, maka dia itu akan memakai kalimat-kalimat yang bermakna kiasan, kan demikian ya. Tapi mereka, kita habis nonton di channel Pak Aceh bagaimana mereka itu dengan alasan katanya ingin menambah imun, ingin ketawa, ya kan? Mereka ingin bahagia, ingin ketawa, ingin supaya imunnya kuat, tetapi dengan cara menista agama-agama lain, kan demikian. Nah, itulah ajaran kasih yang sesungguhnya ya. Kasih apa saya juga tidak tahu. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau bergabung atau saya putar sekali lagi video ini ya, karena mungkin ada yang baru bergabung ya. Coba kita tes sekali lagi bro, penasaran juga saya. Oke. Sambil menunggu ya bro, kita coba sekali lagi, kita replay. Come on, let's go. Wow, ba, you ready? Set your way to piano. Wow, ba, one out there roll pants. Men pese be kwa bonte, na ngofo akeka se, wasofo no ne roll your pants. Men penisa, what you say? It's wow no ba, roll pants no wasofo penny, me you what I ask the amount. Hallelujah, Amen. Hallelujah. And someone said, "You can't, was it the other? What's the other?"
wanya da wanyi ni hunwi no nyare eti after we say no direction we say ni say mi yu hunwi ni nyina wi a mi ansofo pani mi ko dware na wo ate amen what you say say nyama we say so for mi gina wona say me yes direction we a enkofo say en wo mfiri nyame na mo mi say me mfiri nyame na me mfiri ni ma ade ana say me mfiri ni yire pantim ya mama min sisan sen we say obi kasa say mo bi dia kire me and now so for bi meti ya no preach to bomb kuti say ah your friend yes so for that one no preach to bomb kuti say so for me mfiri nyame na kwankyera mfiri nyame nko na me ye de me ye some pass say mo ya obi ntina ba bi mo kan kyera me na me bo me no na me ade mo sa me ama me no na wo ho mo bi e bi o if one free nyame if one free o ma na na so free papa Saria sebo ehu hia. Bible can some man mo yin no na betu tu film. Wasuma wo se wo so fo na wo to no wo na tu film. Man mo yin adenti na wo na wo tu. Amen. 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 Ai wa je na wo dia de ma wa brabo. The free na di kure. Ye dia ni adom ni kasiye na brabo so. Nyakopon trouxiem no nyo kese kwanda padiye adomiti amen amen it's me dada so for me kwasra mama nti mama try transportation what the man say what the kwada be man chen yen sa wako kwada won mo ya ni da sa yen twa ne ka no be ka chiro so for me ni man kwayi edi hunu kwa de dio bomo mo sama Ya, itu ya, saya rasa cukup ya. Sensor nih ya, tidak perlu disensor Bang, karena kita akan menyampaikan apa adanya ya. Nanti kalau disensor nanti dibilang diedit ya. Jadi apa adanya kita pertontonkan seperti itu ya. Dan itu juga hasil download juga ya dari luar negeri sana. Udah tahu nanti akan atau gimana terserah lah. Yang penting ya seperti itu ya. Yang walaupun katanya Islam itu dituduh agama cabul dan segala macam, tapi fakta di lapangan itu mana ada ajaran Islam sampai mempraktekkan hal-hal yang sedemikian kurang mempesona ya, sampai bagaimana bisa dibayangkan kalau yang dicukur itu istri orang. Wow, apalagi kalau istri saya yang dicukur, aduh, jujur ya, saya tonjok itu yang cukur itu, masa punya orang itu pakai masa punya istri orang pakai di cukur-cukur ini kurang ajar ini. Melanggar merusak pagar aja. Aduh adik gantengnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Demsi. Ini putranya Bang ya? Mirip abinya ya, mirip abinya. Wah ini calon ustadz ini ya. calon ustadz. Namanya siapa, Adik? Assalamualaikum, Adik. Siapa namanya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa, Adik? Bilanglah namanya. Namanya siapa, Adik? Namanya Ujab. Namanya Musdaifah. Oh, Musdaifah. Udah sekolah belum? Udah sekolah belum? Hanya panggil, hanya mau panggil. Oh itu jawab satu, yang itu jawab satu. Oke. Ya, ini topiknya ini biar dibongkar terus. Lanjut, saya dengar. Oke, ya itu tadi ya. Kan mereka akan sering sebenarnya saya juga jujur ya mengangkat topik-topik seperti ini sebenarnya bagi saya sendiri itu tidak ada urgennya sebenarnya ya. Saya sebenarnya awalnya itu sudah ada ide ingin berdiskusi, membuka ruang diskusi itu yang agak lebih bagus gitu loh. Tapi ketika saya lirik channelnya Pak Aceh kok begini orang sebelah lama-lama ya. 5 jam itu live-nya saya tonton dari awal walaupun agak sedikit-sedikit saya tinggal sholat kadang kan. Terus saya nonton yang terakhir ini aduh tambah lama tambah parah ini ya. Bagaimana mereka itu
di situ itu menista agama kita ini luar biasa ya. Dan di sisi lain setelah mereka menista, mereka memuji-muji agamanya sendiri gitu loh. Ini gimana ini lah, ya kan? Tapi jujur Ustadz, saya ingin ngangkat tema ini tadi. Saya pikir ya ada nilainya bagi saya sebenarnya, tapi apa ya? Ya karena itu tadi saya terdorong aja karena ulah mereka sendiri gitu loh. Dipikir dengan bertingkah seperti itu tuh, dipikir kita itu akan apa? Goyah iman. Bukan justru kita tambah jijik loh sebenarnya. Jujur ya. Sebenarnya mereka mereka ini dalam keadaan yang sangat marah gitu. Jadi artinya bahwa ketika mereka beradu argumen ya, mereka ini tidak bisa ya membela agamanya gitu. Artinya bahwa argumen mereka selalu kalah gitu. Kemudian di lapangan juga mereka babak belur gitu. Orang banyak yang mualaf dibandingkan murtadin kan. Jadi mereka nih melampiaskannya marah ya, semakin menunjukkan kebodohan mereka. Hadis-hadis yang mereka utarakan, yang mereka ketawa-ketawa itu, sebenarnya kalau kita jelaskan secara jelas ya, itu mereka itu akan baru sadar gitu bahwa hadis-hadis itu yang mereka pahami secara kulit gitu. Nah, nanti kita bahaslah satu persatu. Begitu indahnya sebenarnya hadis itu ya. Memang secara kulit hadis itu agak mungkin kalau yang nggak paham ya dia akan lucu merasa lucu. Padahal itu memang indah apa yang melakukan dan sebagainya gitu. Dan kaki ini semakin kayak kesetanan di dalam menghujat Islam, semakin gila-gilaan dia. Seperti dia bahkan tadi sempat dia bilang Allah tuh setan katanya kan. Jadi ini semakin udah gila-gilaan di dalam menghujat Islam ini. Bahkan saya akan membahas kayaknya dia lagi nih. Saya bahas tuh, nanti saya bahaskan rahasia ilahi. Kaki pengkor akibat suka menghujat Allah. Oke. Rahasia ilahi deh. Ini udah masuk nih. Iya ya, tahan dulu Pak Kace. Iya ya. Ya, tahan dulu Pak Kace ya. Ya artinya begini, apa namanya? Betul kata Ustaz ya, ketika mereka itu sudah tidak sanggup ya berdiskusi dengan umat Islam secara H2H ya, istilahnya berdiskusi dengan adil ya, dengan apa namanya, dengan dengan kitab suci mereka sendiri, apalagi kalau sebagian kan kebanyakan apologet muslim itu kan menguasai original text ya. Jika mereka diajak berdiskusi secara gentle seperti itu, saya rasa tidak akan pernah berani. Makanya sekarang mereka itu karena rasa frustasinya, ketidaksanggupan lagi untuk menghadapi apologet muslim, maka mereka ini dengan kekesalannya tadi mereka menampilkan ciri perilaku mereka itu sendiri ya seperti contohnya yang barusan yang live 5 jam yang lalu ya di channel Pak Kace itu sangat-sangat gimana ya. Ini kan Pak Kace udah masuk. Tunggu bentar. Ini kan Pak Kace udah masuk. Oh sebentar dulu ya. Bang Dempsey, sabar. Ini kan ada Pak Kace sudah masuk. Nah, kita sebentar dulu Bang Dempsey. Maksudnya gini, saya dialogkan sama dia, tertib ya. Biar sama-sama kita bahas. Kita kan mau mencari ilmu ya. Iya. Nah, jadi kita nggak usah buat rusuh lah. Artinya supaya tertib gitu. Iya. Istilahnya jangan buat rusuh sehingga sekarang coba saya dialog sama dia nih, khusus berdua aja. Berdua aja ya, siap. Ya siap. Tapi begini, tapi begini dulu, Bang Dempsey, tahan dulu ya. Ya tetap saya nanti akan moderator ya, Bang Dempsey dengan Pak Kace. Tetapi kita sajikan video ini untuk Pak Kace dulu ya. Oke, kita sajikan sebentar ya, mungkin sampai 5 menit nih. Biar Pak Kace nonton kan, mungkin Pak Kace belum tahu temanya. Oke, kita naikkan videonya. Naik dulu ya. Kita saksikan dulu sama-sama Pak Kace ya. Paling you ready set your way to piano. Wow ba wa na the roll pants. Mem pese be kwa bonten na ngofo akeka se wasofo no na roll your pants mem penisa. Moti ase. It's why no ba roll pants no wasofo pani me you wa ya se dia ma. Hallelujah pa. Amen. Nti sabe na me kan Leviticus ensem no sabe e kan ye no. Wase dia no ho atia no. Wanya da wanyi no hunwi no nware. But after we say no direction we say me say you hunwi ni na wi a me aso pani ni ko dware
na mo ate what you say sa nyama we say so for me gina ona sa me yes direction we ya nkofo say and won free nyame na mo mi say me free nyame na me free no ma me and na say me free ni yire pantim ya mo ma me nti sanse we say obi kasa say mo bi dia kire me and na no so for me me ti no preach to bo me kuti say your friend yes so for attack why mo preach to bo me kuti say so for me free nyame na kwanchira free nyame nkwana me ye de me ye sometimes say so ya obi ntina ba bi no kan chira me na me bo me no na me ade ngosra me no na wo ho mo bi e o if one free nyame what if one free o na na so free papa Saria sebo hu hi Bible can some man no na betu film wasuma wo se wo so for na wo to no wo na tutu film man mo nyini adenti na wo na wo tutu amen amen ai wa je no fa ngudi ya ma wa brabo the free na di kure ye dia ni adom ne kasiye na mra wo Nyakopon trouxe no anyo kesiye kwana kwa diye adom ni mti amen amen iti me dada me so for me kwasra me kwasra mami ti mami try transportation what the man say what the kwada da man chen yene sa wa ko kwada wa mo ya ni da sa yen twa ka no be ka tro so for me ni man kwa yi edi hunu kwa die dio bomo sama Oke, sorry mix saya kemiat. Oke, sebelum kita lanjut diskusi antara Bang DMC Channel dengan Pak Kace, mungkin saya kasih saya sapa dulu Pak Kace. Sekalian saya kasih kesempatan untuk mengomentari video itu dulu Pak Kace. Ya, selamat sore Pak Kace. Oke, Adit dan Aditya. Saya kebetulan mau jemput ini ya yang jaga anak saya. Jadi nanti saya lanjut lagi ya. Oke, berarti sama Bang Media nanti. Oke, siap. Ya, siap. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, saya kasih kesempatan kepada Pak Kace dulu. Bagaimana komentar Pak Kace dengan video tadi Pak Kace? Cukur bulu wik-wik. Saya bisa membayangkan kalau di situ yang jadi yang jadi pemukanya itu Pak Kace mungkin lebih mempesona nanti Pak Kace. Bisa-bisa Pak Kace bisa Pak Kace salah potong nanti di situ. Bagaimana Pak Kace? Silakan dikomentari Pak Kace. Itu tandanya orang sudah kuat iman. Jadi di depan orang bisa tampil seperti itu. Kalau Ustadz ada yang bisa begitu, wah hebat itu. Kalau nggak ngaceng, kalau Ustadz mah kayak gitu ngaceng lu ngeliat perempuan karena imannya lemah, imin dibesarin, dikuatin begitu. Kalau Kristen mah iminnya santai, tapi imannya besar, makanya bisa menyembuhkan orang sakit dengan cara begitu. Begini, seandainya ini ya, itu yang jadi wanita itu bininya Pak Kace, kira-kira bagaimana perasaan Pak Kace? Kira-kira perasaannya, apakah memang dibiarkan begitu saja? Apalagi kalau sampai dicukur ndak rata gitu ya, lebat sebelah, tipis sebelah, kan kesannya tajam nanti. Iya, dibiarkan aja, ditonton orang banyak, nggak mungkin bersetubuh orang banyak kayak gitu, kan di gereja. Oh gitu ya, kecuali jadi di apa-apa ya. Iya, jadi nggak ada apa-apanya karena ditonton orang banyak, ditepuk tanganin, itu kan disembuhin. Ya, itu ada sakit. Jadi ketahuan nanti rahasianya, ada yang warna rodo abu-abu, ada yang warna hitam pekat segala macam, nanti kan gimana nanti kan? Enggak. Karena kalau di Kristen kan diutamakan iman. Kalau di Islam kan imin, makanya kawin terus kalau jadi ustadz, istrinya banyak. Ya, walaupun tuduhan seperti itu dan faktanya. Muhammad dagang istrinya 12 itu fakta. Udahlah Pak Kace, itu ya faktanya.
nggak bakal bisa ngomong sama gue. Lu nggak bakal bisa ngomong pokoknya. Yang jadi masalah begini Pak Aceh, begini orang kalau punya akal sehat itu ya wajar lah kalau Pak Aceh itu susah melihat orang menikah, Pak Aceh itu senang melihat orang kawin. Ini bedanya antara Pak Aceh dengan saya. Karena saya manusia, Pak Aceh ini udah tahu ya, karena Pak Aceh ini lebih suka lihat orang kawin dan tidak suka melihat orang menikah. Nah ini perlu dipertanyakan kesehatan otak Pak Aceh. Kan demikian, orang menikah kan ikatan suci lah. Kok Pak Aceh yang bingung, sementara Pak Aceh lihat orang kawin kiri kanan kok santai-santai aja gitu loh. Jangan-jangan Pak Aceh salah satunya mungkin suka kawin mungkin ya. Makanya kalau makan itu secukupnya. Sekali mangap sesendok satu piring habis selesai. Nggak usah rakus bawa karung segala macem. Paham nggak omongan saya? Jadi begini, kita punya istri cukup untuk kebutuhan, bukan pengen istri tampil-tampilin gitu. Masa nggak kenyang 2, 3, 4 sampai 12? Nyatanya Pak Aceh itu. Nyatanya kalau makan itu secukupnya begitu. Sepiring, satu sendok, kan begitu. Ya, begini Pak Aceh. Pak Aceh kan sering saya lihat kalau live streaming itu kan sering open cam Pak Aceh ya. Itu kalau saya perhatikan apa namanya? Dekorasi kamar itu kan seperti di hotel itu Pak Aceh ya. Pak Aceh itu live dari hotel ya. Oh iya, saya tidur di hotel terus. Emang di mana? Kan saya nggak punya rumah biasa, punya rumahnya hotel di mana-mana berbintang. Ada layanan kamar mau lihat nih. Nggak, layanan kamarnya ada nggak itu Pak Aceh? Layanan kamarnya ada nggak? Lah ada, adik masa nggak lihat nih hotelnya ini tempat saya mandi. Nah ini mandi. Nih ada fotonya nih, ada air hangat tuh. Nah ini adik saya. Layanan kamarnya mana? Layanan kamarnya kasih lihat. Layanan kamarnya nah ini. Nih layarnya. Mantap Bang Aceh. Mantap Bang Aceh. Nggak dicukur sekalian itu Pak Aceh. Nggak dicukur itu Bang Aceh. Ini mobilnya nih. Ini mobilnya. Nggak dicukur sekalian. Ya gitu. Makanya itulah. Jadi anak Tuhan itu nyaman tidur. Kan katanya tadi kalau dicukur, kan katanya kalau dicukur orang lain kan enggak apa-apa katanya. Coba sekali ya. Saya melihat background kamu gambar saya aja. Kok kenapa kamu belum transfer ke saya? Gimana? Itu bayar loh. Bayar background itu. Lu tampil-tampilin. Kan Pak Aceh kan dari hasil transferannya kan sudah banyak. Itu ada pajaknya, jangan salah itu. Paling berapa sih kalau kirim 1 juta itu paling kena itu ya paling sekitar 5 ribuan, 10 ribu sih paling banyak biaya transfernya itu kan. Ngomong-ngomong kalau sudah satu iya. Kalau sudah 1 triliun kalau sering nggak apa-apa. Enggak, kalau sudah 1 triliun nanti mau pindah ke luar negeri itu gimana Pak Aceh? Enggak lah, mau beli rumahnya Aditya, biar Aditya pindahin ke Arab. Saya dipegang rumahnya, saya bayar. Awas ya, nanti kalau Pak Aceh sudah kaya nanti jemaat jadi tinggal lari loh, ya. Ya. Dit, mau cari apa lagi, Dit? Hidup ini kan nggak lama, paling lama juga 80 tahun atau 100 tahun. Ya, sementara betul, kan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain, Aditya. Gitu begini loh. Pak Aceh, ya begini, Islam itu ya kami itu lebih ditekankan kalau apa itu beragama itu lebih mengejarkan akhirat dulu ya kan. Ketika akhirat kami kejar, maka dunia akan bersimpu. Karena apa? Orientasi kami sebagai orang Islam hidup di dunia ini tidak berpatokan kepada harta ya. Harta itu hanya titipan Sang Pencipta dan harta itu juga ujian Pak Aceh ya. Karena memang dalam Islam nanti ketika mati itu harta ini pertanggungjawabannya paling besar. Nanti akan ditanya kamu dapat dari mana, kamu belanjakan di mana. Apakah Pak Aceh itu hartanya dibelanjakan di apa hotel dengan apa fasilitas layanan kamar dan segala macam. Nanti akan dipertanyakan itu Pak Aceh. Nah, itu makanya kami di Islam itu sebentar dulu kaya miskin itu sebuah ujian Pak Aceh. Itu sebuah ujian semuanya. Karena memang apa? Ya kami itu memang ada orang mengatakan
uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Betul itu. Tetapi kami sebagai umat Islam itu untuk mencari materi itu tentu dengan jalan-jalan ya sesuai dengan syariat Islam. Artinya kami kalau mencari nafkah itu tidak boleh membohongi orang lain, apalagi sampai posisi tangan di bawah. Oh, itu tidak boleh dalam Islamnya. Sangat hina gitu loh. Karena kami itu lebih bangga kalau tangan kami itu di atas. Itu Pak Aceh. Jadi yang penting apa sih kita hidup kan transfer kalau mau tangan di atas, transfer buru-buru ke saya, nanti saya kasih rekeningnya. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, silakan transfer ke rekening Pak Aceh atas nama Muhammad Kosman ya. Transfer sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau sudah sampai target nanti dia akan lari ke luar negeri nanti. Oke, assalamualaikum. Begini, Dit. Begini, saya tanggapi dulu Aditya ya. Gini, Dit. Kamu memikirkan akhirat melalui agama, kamu terjebak dengan politik, bahwa Islam itu agama politik, Dit. Kamu belum nyadar. Politiknya orang Arab mencari makan, jual kitab, jual Ka'bah, jual batu hitam, jual batu kerikil. Nah, kamu itu tidak paham. Islam ini politik, Dit. Makanya kamu harus nyadar. Oke, saya tambahi begini, Islam itu bukan hanya politik, semuanya diatur Pak Aceh, mulai dari lahir, ya sampai masuk liang lahat. Ya, betul nah, karena memang tahu politik. Dengar dulu. Kenapa kota Mekah itu terutama Arab Saudi ya sangat mempesona karena memang itu atas doanya Nabi Ibrahim. Saat itu kan di mana Nabi Ibrahim itu berdoa meminta kemakmuran untuk kota Mekah itu sendiri. Makanya di Mekah itu tidak ada pohon tapi banyak buahnya, ya kan? Kita ambil contoh. Dan itu faktanya apa ya? Ya salah satunya termasuk negara penghasil minyak terbesar di dunia. Itu salah satu karunia Tuhan atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah gitu kan. Makanya orang-orang yang non Muslim itu suka menjajah ke sana itu apa? Ya hanya urusan perut saja lah. Ya makanya kalian itu dikasih sebentar dulu sedikit lagi. Bangga. Ya, sebentar dulu. Makanya kalian itu dikasih kepintaran sedikit itu supaya kalian tuh berpikir gitu kan. Makanya jika kalian itu tidak pintar, ini kan kasihan juga udah bodoh, sesat kan kasihan ya. Mending orang sesat, pintar itu bisa berpikir nanti akan bisa menemukan kebenaran. Kan demikian. Makanya kalian itu pandai menciptakan HP, pesawat dan segala macam agar kalian tuh bisa berpikir gitu loh. Ya kan? Karena memang kita ini berpikir kalian supaya makanya saya berpikir supaya bisa membedakan jangan menyembah manusia kan seperti itu. Begini. Makanya saya berpikir, Dit. Saya berpikir karena saya tahu. Oke, media. Assalamualaikum salam. Media. Begini, Dit. Sebentar, Dit. Ya, sabar dulu Maria. Ya, silakan. Sabar Maria, habis ini. Begini. Kita gantian supaya orang mendengar arah bicara kita kemana gitu loh ya, jangan rebutan. Justru saya meninggalkan ajaran Islam karena saya tahu di Islam tidak ada keselamatan. Jangankan umatnya, Muhammadnya sendiri tidak ada ayatnya menyelamatkan. Begitu, jadi saya tidak mau masuk neraka. Makanya saya tinggalkan. Neraka itu tempatnya jin dan manusia. Sebagaimana dikatakan surah 77 Al-A'raf ayat 179. Di situ kan jelas. Sementara Muhammad, sebagaimana dikatakan 72:19, dikerumuni jin, dekat dengan jin. Nah, jin itu dengan manusia kan kembalinya ke neraka. Saya tidak mau kembali ke neraka, makanya saya tinggalkan ajaran Muhammad itu. Begitu. Oke, sudah dapat poinnya. Oke, saya silakan Bang Muhammadiyah langsung ditanggapi Bang. Ya, soalnya tema yang diangkat Pak Aceh itu saja. Memang Pak Aceh ini miskin ilmu Pak Aceh ini. Kan hanya TKW saja. Hanya jadi TKI jual kambing di Arab sana itu. Silakan Bang Muhammadiyah. Oke, Bang apa namanya MKC. Tadi kan kita nonton tuh video week itu. Aku bingung nih. Aku kan orang masih muda nih Bang KC. Itu kenapa pendetanya pada saat memotong bulu week jamaahnya itu kok nggak terangsang? Apa ada rahasianya? Atau bagaimana kalau Madya memotong rahasianya iman karena bersama Yesus itu tidak terpengaruh dengan masalah hal duniawi.
begitu. Nah, itu kenapa ada rahasianya atau bagaimana pendetanya itu kok bisa memotong bulu wik-wik jamaahnya itu kok? Iya, rahasianya bersama Yesus, itu rahasianya. Nggak mungkin ada perangsangan, karena yang mengendalikan Yesus bukan iblis. Kalau yang mengendalikannya iblis, iya, melihat cantik sedikit merangsang. Kalau saya terangsang loh Bang Gitu. Bang Bang Kece, kalau melihat memotong bulu wik-wik jamaah begitu sebagai pendeta ya terangsang lah sama dia. Kalau itu rahasianya apa? Nah, itu yang masih ada jinnya, Kalau saya nggak terangsang. Secantik apapun gadis nggak, karena dikendalikan Tuhan Yesus, begitu. Oh, jadi ada roh kebenaran. Nah, yang jadi masalah kulit kita lihat ini kok nggak bisa terangsang. Seharusnya kan dia terangsang dua orang. Iya, itu rahasianya bersama Yesus, bersama Roh Kudus, nggak bakal terangsang. Karena digerakkan hidupnya manusia itu digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Ya, kenapa dia tidak ngomong juga digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita merasa digerakkan oleh Tuhan, maka tidak akan sembarangan ngomong, tidak menghujat, tidak menghina. Seperti Aditya akan menghujat dan menghina terus, karena dia tidak ada Roh Kudus, Aditya sama Madia, begitu. Ya, jadi kenapa dia tidak terangsang itu benar Bang Madia, karena memang ada ayatnya orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jemaat Tuhan, dilarang kan? Karena memang buah pelirnya itu sudah dikebiri dua-duanya, makanya tidak merangsang. Kayaknya Pak Aceh kita kebiri sekalian ini. Bukan ada ayatnya. Karena ada ayatnya. Orang yang hancur buah pelirnya janganlah masuk jemaat Tuhan katanya. Itu kan perjanjian lama dulu. Pelirnya Pak Aceh dikebiri sekalian aja lah. Kalau sudah ada Yesus, bencong juga bisa diselamatkan, karena Yesus itu juru selamat, tidak memandang gender, begitu. Justru Yesus itu, sebentar Bang Madia, justru Yesus itu memandang gender. Kenapa ya? Dia itu tidak adil. Karena dia itu menjadi Tuhan, kenapa dia mengambil jenis kelamin laki-laki gitu loh, yang membuat banyak wanita terpesona. Makanya di channel-channel Yusuf Madubulu itu kebanyakan yang menjadi kesaksian itu mereka dari kalangan wanita, khususnya yang ada artis tadi itu kan, artis bagaimana dia digendong oleh Pak Yesus itu sendiri, digendong Tuhan, dielus-elus Tuhan katanya di dunia nyata. Kenapa mereka sampai terpesona demikian? Karena Pak Yesus itu ganteng, hidung mancung, mata beluk, rambut gondrong, jadi wajar lah. Nanti bagaimana konsekuensinya kalau ketemu orang laki-laki setengah wanita lah, ini kurang mempesona, nanti minta digendong juga nanti Pak Aceh, karena karena telah mengambil jenis kelamin laki-laki. Ini gimana Pak Aceh? Kan tidak adil. Jadi begini, Dit, begini. Yang ada transgender itu di dunia, ada laki, ada perempuan supaya beranak cucu. Itu tujuan Tuhan. Kemudian ada bencong. Bencong itu korban dari salah pikiran. Laki-laki pikirannya perempuan, makanya ada yang homo, ada yang lesbi, itu salah pikiran, itu hukuman dari zaman Lut itu dulu gara-gara dipisah-pisahkan, begitu. Nah, sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya sama statusnya. Tidak ada jabatan, tidak ada presiden, tidak ada kapolri. Kalau sudah di hadapan Tuhan semuanya sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, begitu di hadapan Tuhan itu. Oh, berarti kalau bagaimana kalau kita perbedaannya? Begini Pak Aceh. Perbedaannya saya sampaikan dulu. Sebentar saya sampaikan perbedaannya. Perbedaannya yang di hadapan Tuhan itu ada yang di hadapan Tuhan, ada yang dimasukkan ke neraka, itu aja bedanya. Ya. Gitu. Itu terus bagaimana dengan yang di Prancis sekarang itu Pak Aceh, yang mengilegalkan perkawinan sesama jenis itu, dan saya bisa datangkan videonya itu, dan pemuka agama di sana kok malah di dunia Perancis itu dunia gitu. Keduniawian nggak apa-apa, karena memang lesbi homo juga punya hak, biarkan aja, itu kan dunia, masih dunia, jangan disamakan dengan akhirat, begitu. Iya, tetapi kan paling tidak ada laki, tidak ada perempuan, ingat, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Begini Pak Aceh, paling tidak kan begini, kalau kayak di Prancis sana kan paling tidak pemerintah itu kan bagian eksekusi dia kan, tapi kalau masalah akhlak dan adab itu seharusnya yang punya peran kan pemuka agama, kan demikian. Karena memang di Prancis kan kebanyakan penganutnya agama Pak Aceh kan, seharusnya mereka di situ menolak kebijakan itu gitu loh. Nggak bisa, karena bencong juga punya hak, yang penting punya suara, hak memilih, hak dipilih, kan begitu. Jadi urusan dunia, urusan politik mah bebas, semua orang punya hak.
Emangnya di Islam laki-laki dengan perempuan haknya beda. Laki-laki berkuasa penuh, perempuan bagaikan ladang tempat bercocok tanam. Emang di Islam ya, tetapi konsekuensinya jika pemuka agama di sana diam membiarkan hal itu terjadi, nanti itu akan berimbas negatif. Ada seolah-olah itu sesuatu pembenaran kan. Nah, nanti juga mereka yang LGBT akan menuntut juga nanti, ya kan? Mereka akan menuntut bahwasanya akan dibuat suatu aturan setiap agama harus menikahkan umatnya dengan pasangan sejenis ya sebagai bentuk sebagai bentuk kesetaraan di sana kan sebagai bentuk saling menghormati satu sama lain, dan ini berbahaya nanti pekerja justru merajalela itu nanti. Nggak ada berbahaya, kalau bagi agama ya berbahaya, tapi kalau bagi Tuhan tidak, karena bencong pun makhluk, perlu dihargai begitu. Kesenangannya sama, perlu dihargai. Itu bukan makhluk, itu penyakit, itu penyakit itu. Makhluk, bukan makhluk. Kalau bisa diobatin, kalau nggak bisa ya biar urusan Tuhan. Karena nanti dengan Tuhannya nggak menyangkut masalah negara. Lah, terus kalau yang menyangkut masalah negara itu agama, politik itu. Nah, agama ini merusak negara. Contoh di Islam. Maksudnya setidaknya pemuka agama itu. Orang Islam, begitu loh. Makanya yang diingatkan itu ya kayak gitu. Nggak usah bangun framing ngebom-ngebom. Nyatanya yang sama Pak Aceh juga agama penjajah kok. Udah usah framing itu. Ini fakta begini. Fakta sejarah membuktikan, jangan dibelokkan Pak Aceh, apapun katanya Pak Aceh, itu pasti fakta sejarah itu tidak bisa dibelokkan. Agama Pak Aceh itu datang dari Portugis, itu yang anunya, yang Katoliknya. Nah, terus yang Protestannya datang dari Belanda. Lah itu fakta sejarah tidak bisa diputar balik itu. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Nah, itu sudah jelas, tidak bisa diputar balik. Oke. Iya, kan? Fakta. Tapi kalau berbuat baik nggak masalah. Justru datangnya dari Arab, kalau ngebom kan itu jadi masalah. Justru yang harus hadapi bangsa Indonesia. Jangan mau diperalat oleh Arab. Lagi-lagi Pak Aceh ini memutar balik fakta sejarah yang ada ya. Bukan, yang menjajah pembicaraannya sebentar. Situ. Enggak, Pak Aceh sendiri tadi yang mengirim. Maka saya layani. Yang menjajah Irak itu siapa? Agamanya apa? Sampai dibom dengan alasan Irak itu memiliki senjata pemusnah massal, dan terbukti sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Sudah banyak makan korban. Nah, negara mana itu yang penuh darah? Nggak usah lah. Itu fakta sejarah. Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang. Saddam Hussein ditangkap itu karena dalangnya seperti itu. Seperti sekarang yang menyerang Jokowi, yang mengeluarkan Jokowi, wajarlah Rizik Syihab kanangin 4 tahun, kan begitu. Udahlah, ya si Udin juga di penjara gitu loh. Yang menyerang pemerintah itu wajib dikadangin. Pokoknya Aditya juga kalau mau bela Arab wajib dikadangin ya Aditya. Ini orang negara sudah aman, mau ini orang seperti ini perlu dipenjara ini Pak Aceh ini. Iya, makanya perlu diamankan. Oke, tahan dulu Pak Aceh. Oke, saya sampai ini dulu. Ada Dinamik yang sudah bergabung. Selamat sore Bang. Selamat sore. Ya, bagaimana Bang? Berdua doang saya nemenin biar banyak viewernya si Adit. Ya, bagaimana Bang? Sudah nonton videonya Bang atau saya putar ulang Bang? Video yang mana ini? Kita, nah, cukur bulu wik. Cukur bulu anu. Oke, kita angkat videonya. Kita tarik video yang sangat mempesona. Nah, nanti silakan ditangkap ya. Aduh. Nyadar Dit, dunia udah mau kiamat Dit, corona. Nuonare beti after we say no direction we say you mun ni na wia me aso pani ni ko gare na nwate itu enggak marah lah suaminya. Saya ma we say so for me na ona sa me yes direction we ya em ko fo say en won free nyame na mo mi say me free nyame na me free no ma me ana say me free ni yire pantin ya mo ma me nsi sanse
nsɛm wɔ sɛ obi kasa asɛm no bi de akyerɛ me ɛna no sɔfoɔ bi ne yɛ no wɔ preach de bɔ makuti asɛ ayi yɛfrɛ no yɛsɛ ɔsɔfoɔ ataasman no wɔ preach de bɔ makuti asɛ sɔfoɔ meme mfiri nyame na kwankyerɛ a ɛmfiri nyame nko ana meyɛ dɛ meyeyɛ sɛ kasɛ sɛ mɔyɛ obi ntena baabi ma wɔnka nkyerɛ me na mebɔ me no na mehade wo saa ne ɛma me no na wɔ hɔ no bi difoɔ ne firi nyam wɔdifoɔ ne firi wo maame anaasɛ ɔfiri wo papa sɔre a nsɛm ɛho hia bible ka sɛ woma ne mmɔm nyine no na abɛtutu afiri mu wɔsoma wo sɛ wo sɔfoɔ no a wotoɔ no wo na tutu firi mu ma ne mmɔm nyini adɛn nti na wo na wotutuo amen pai wɔgye no fa wodeɛ ne ma wabrabɔ ɛfiri na ne kure yɛdeɛ ne adom ne kɛseɛ na ɛmmra wo soɔ nyankopɔn wɔntrɛ wo hyia mu na ɔnyɛ wo kɛseɛ kɔne kɔde yie adom ne nti amen bitumi bɛdaadaa me sɔfoɔ mekɔsra me maame nti ma me transportation wode bɛma ne saa ne wɔde kɔda bɛɛma nkyɛn ɔkɔkɔda hɔ nom ne yɛne ne da saa yɛntua ne ka na ɔbɛka kyerɛ ɔsɔfoɔ menkɔ yi ɛdi hunu nkwa deɛ deɛ bɔmmɔ wo nsama no Ya, ditepuk tangan berarti di situ banyak orang, Dit. Nggak mungkin melakukan persetubuhan. Ya, sebentar dulu Pak Aceh. Terangsang di tempat itu. Sabar dulu. Yang pakai jas hitam, pakai celana hitam tadi mirip Pak Aceh, saya partikan pelan-pelan nih. Oke, silakan Bang Dinamik komentarnya. Oke. Itu di bahasa Indonesia ini tuh apa kira-kira tuh Pak Adit? Yang saya tahu tadi ada haleluya sama amin ya Bang. Yang saya ingat itu. Ya, seharusnya harus tahu apa alasannya sehingga mereka membuat seperti itu. Ya. Itu ada sakral seperti itu kan harus tahu sebelumnya harus tahu. Jangan hanya sekedar ini mencukur bulu apa namanya bulu kelamin terus begini. Nah itu kan pasti ada alasannya. Oke, aku ada nonton sebagian video, sebagian dari kawan-kawan yang lain tuh dia nggak bisa bayar persepuluhan, makanya dihukum itu dipotong bulu wig-wignya. Ada aku lihat video yang lain itu nggak bayar persepuluhan, dengar. Tidak ada perkataan di dalam Alkitab itu kalau tidak membayar perpuluhan ada konsekuensi di dalam dunia, nggak ada. Itu buktinya videonya dipotong bulu wig-wignya. Dia ndak bayar itu. Coba Anda nonton nanti. Coba kasih translate-nya. Apakah betul itu karena nggak bayar perpuluhan sehingga dicukur bulunya? Coba. Kita cari video yang lain. Di video Salam Akal Sehat dan di Kap Media Channel itu sudah ada itu informasi yang lengkap dalam video-video dalam bahasa Indonesia. Itu kan memang dia nggak bayar, ada yang nggak bayar persepuluhan. Iya, memang betul. Inilah kalau sudah begini Bang, sudah dihadapkan dengan bukti-bukti begitu masih aja bisa ngeles, itu jelas itu loh. Bagaimana itu video yang dari luar negeri saya download langsung, ada saya potong-potong gitu, masih aja mau disangkal. Masih aja mau cari pembenaran. Ya beginilah kalian ini, kalau dihadapi dengan kenyataan itu ngeles ngalor ngidul, giliran kalian membahas hadis kami itu sesukanya udolnya sendiri gitu loh. Itu kan? Betul. Saya juga jijik mau angkat tema-tema ini sebenarnya tadi, cuman imbas dari kelakuan kalian itu loh. Membahas hadis dengan cara monolog gitu loh. Kamu juga tampil di sana tadi di tempat Pak Aceh, saya lihat kok. Iya, udahlah, kamu juga bagian dari sana. Udahlah, enggak usah munafik. Iya, memang aku. Saya angkat tema seperti ini itu. Saya saya cari yang sebanding gitu loh. Karena kalian itu sudah monolog. Iya, gini dulu. Kamu juga ikut ketawa di sana itu tadi itu. Udahlah. Dengar dulu. Kamu itu munafik kamu itu. Munafik bagaimana? Ya, kamu juga ikut-ikut ngolok-ngolok di sana tadi, monolog gitu loh. Kita 5 jam kamu lihat di sana tadi itu. Nah, ayo Aditya marah tuh, Bang Aditya marah tuh, gara-gara. Makanya kalau ketika Anda dihadapkan dengan fakta itu ngeles ngalor ngidul ngalor ngidul itu. Sabar. Katanya Islam itu udah punya otak, udah punya begini, disuruh sadar. Lah kalian sendiri gitu loh. Saya tidak mengatakan semua orang tidak, tapi kalian yang di room Pak Aceh tadi itu. Banyak teman-teman saya yang muslim yang non muslim itu baik-baik kok, yang teman saya yang Kristen baik-baik, tapi tidak seperti kalian gitu loh.
Oke lah, buang aja orang ini, tidak penting, sudah tak lihat tadi rekam jejak di sana. Oke, ada Mbak Uti deh. Oke, selamat sore Mbak Uti. Selamat sore Adit, Pak Madia. Aduh, senang sekali saya bisa ketemu lagi sama kalian. Kalian biar menggemaskan tapi merindukan, membuat rindu juga ya. Biarpun bikin kesel tapi rindu juga nih aku kira. Pak Madia apa kabar? Baik, ya, panjang umur ya Putih, sehat. Ya, selalu ya, sama-sama ya. Kita panjang umur, sama-sama panjang umur. Ya, ini bahasannya apa ini? Aku rindu mau masuk itunya nih, channelnya si Aditya Kaliang. Setel ulang, setel ulang. Oke, kalau Mbak Uti ini orangnya agak tidak terlalu ya. Jadi kita perlakukan yang wajar ya. Ya enggak usah lah kita angkat video ini. Kita tanya aja. Lagi marah-marah nih, lagi marah-marah ceritanya. Nah, begini Mbak Uti, saya tidak menggeneralisir semua orang Kristen, tidak ya. Saya itu hanya berfokus pada oknum gitu loh, karena saya sendiri juga banyak teman-teman saya yang di Kristen daerah sini ya baik-baik saja kita hubungan kita, udah sampai segitunya gitu loh kan. Ya kalau kita diskusi ya diskusi aja gitu loh kan itu aja sih. Jangan seperti mereka yang kumpul-kumpul di channelnya Pak Kace, bagaimana mereka itu mengangkat hadis dengan cara monolog, memprolog dengan alasan ingin menaikkan imun dan segala macam. Apakah ingin menaikkan imun tuh harus mencela yang lainnya untuk cari hiburan? Kan tidak, kan katanya ajaran kasih, kan tidak mungkin, kan demikian Mbak. Oh iya, maaf. Dan itu kontradiksi. Maaf Adit, aku sesekali masuk juga sih di Pak Kace sih, ada aku juga sesekali, cuma nggak terlalu. Maaf. Iya memang sih sepertinya. Ya terus langsung. Ya kalau kita ya diskusi ya tetap diskusi. Ayolah kita diskusi dengan baik-baik kan. Ya, silakan bawa materi-materi itu, tidak masalah gitu loh. Kita diskusi, tidak ada yang salah di situ ya kan. Apakah kalian Aditya itu sudah tidak mampu berdiskusi sehingga kalian membangun narasi-narasi seperti itu? Oke, ini pembawa damai nih ya. Selamat sore Bang. Maaf sebentar. Pembawa damai, maaf sebentar. Tapi Aditya, saya pikir sih kalau memang kamu keberatan, kamu masuk, kamu klarifikasi. Itulah cara yang benar gitu loh. Kan sama juga seperti di tempatnya Muslim juga kan Kristen kan habis ya olo-olo. Nah, kalau ada Kristen berani masuk dia klarifikasi. Kayak Pak Madia kadang-kadang Pak Madia klarifikasi itu. Biarpun ini tapi kan ada pembelaan dari Pak Madia gitu. Kemarin saya lihat ada Pak Madia. Oke, ini ada pemedia. Coba kita minta pendapat. Bagaimana ketika Anda dikeroyok 1 lawan berapa di sana? Bagaimana kira-kira Bang Media? Silakan Anda curhat, Bang. Ya, dikeroyok jangan saya tonton tadi. Kalau mengikuti nafsu dunia manusia mungkin sedih ya dalam posisi artinya ya saya tahu ilmunya itu, saya tahu agama saya, tapi mereka mencoba untuk memutar balik itu. Saya berusaha menjelaskan semampu saya agar mereka tuh paham yang dipahami orang Islam itu saja targetku. Tapi kalau mengikuti kemauan hati nurani, ya menangis, posisi menangis batin saya. Tapi dalam posisi ya ini mungkin tantangan buat saya. Saya sudah belajar puluhan tahun agama saya. Begitu dia datang membawa hadis dengan semaunya, saya jelaskan tapi masih ngambek, masih bandel gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang di luar nalar media gitu loh. Seharusnya kan kalau sudah dijelaskan sekali, mengerti ini loh keyakinan orang Islam, tapi mereka tidak ada ilmunya, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa, tapi tetap bandel. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya di situ saja. Kalau Madia menilai Bang Aditya, yang membuat Madia itu ya dalam posisi cukup telak lah, makanya kadang-kadang Madia sudah begini ke orang ini, tapi ya Madia maklumin karena mereka tidak ada ajaran seperti itu, tidak selengkap Islam. Itu aja sih kalau Madia menilai. Ya tapi begini juga sih Bang Madia, saran saya itu jangan kalau diskusi itu jangan mau seperti itu. Paling tidak itu kayak kemarin gitu loh, Bang Madia mau H2H sama Bang siapa namanya? Sang debater itu bagus Bang. Kapan-kapan kalau mau itu ya H2H sama Mbak Uti gitu. Itu adil, sportif, nanti acara ada moderatornya. Jadi sama-sama punya waktu yang sama gitu loh, baru diskusi sehat. Kalau dikeroyok-keroyok gitu sehebat apapun orang, kalau sudah diejek sambil dikeroyok sambil diketawain mana bisa fokus Bang, kan demikian. Ya, itu aja sih masukan dari saya itu. Ya saran saya dia. Sebenarnya aku menangis batinku Bang Aditya, menangis dalam posisi, tapi aku berusaha untuk mengkamper semampu. Jangan Bang, enggak usah. Saran saya itu mendingan enggak usah masuk, enggak usah dikonter ya, biarkanlah mereka bermain-main kan, karena memang ada larangan di Al-Qur'an jelas bahwasanya ketika ayat-ayat Allah diperolok itu kita akan dilarang duduk bersama mereka, kan demikian Bang ya. Kalaupun mau diskusi itu silakan, tetapi H2H itu mempesona Bang, dan itu mengedukasi, kan demikian ya. Itu saran aja Bang, sorry Bang ya, jangan sebagai sesama Muslim kita saling mengingatkan kan.
Itu aja sih Bang. Ya. Ya, saya juga sampai bagaimana ya? Aduh lah, nantilah kita ungkap lewat WA aja. Oke, silakan Bang pembawa damai. Ya, silakan Bang. Bang Aditya, itu tadi video apa ya Bang Aditya? Kalau sama situ enggak usah sudah. Ya, kita bicara dengan Bang Uti aja. Tidak Bang Aditya. Itu video untuk Pak Aceh tadi. Tidak gini Bang Aditya kan. Ya. Setahu saya sama dia ada kemarin itu saya lagi masuk juga. Iya. Memang sih secara orang Kristen tidak minta maaf ya, tetapi sebetulnya sih kalau melihat itu sebetulnya sama aja kalau saya lihat. Orang Muslim juga begitu. Kalau nggak ada saya, makanya saya nggak pernah. Kalau misalnya saya lihat agama Kristen sedang diolok-olok, saya nggak pernah mau masuk gitu loh. Karena apa? Yang nggak ada gunanya. Contohnya di mana berarti contohnya? Contohnya di mana? Oh, sering yang bicara. Kan di mana-mana kan bicara tentang Yesus bukan Tuhan gini-gini, itu kan sama aja gitu loh. Menyalah-nyalakan. Tetapi saya kalau udah ngelihat itu saya nggak mau masuk. Untuk apa gitu? Ya tetapi ketika Mbak Uti lihat sejauh yang saya ketahui ya, ketika mereka itu membuka tema yang seperti Mbak Uti maksud, ketika Mbak Uti masuk itu dan Mbak Uti juga diperlakukan adil di situ kan. Kalaupun diajak mau diskusikan tetap 1 lawan 1 di situ, yang lainnya diam semua kan, begitu adil kan? Ya, makanya saya lebih suka yang H2H. Saya nggak pernah mau masuk di ruangan yang lagi betul-betul lagi mentertawakan, lagi ketawa-ketawa, lagi bersenang-senang untuk ketidaktahuan mereka. Saya nggak pernah mau masuk karena bakalan sakit hati dan nggak bisa sedikit. Kalau kami bukan tipe seperti ya, kalau kami orang Muslim itu bukan tipe seperti itu, Mbak Uti. Ya, saya rasa kalau ada ya nanti saya yang kritik, tapi sejauh yang saya pantau itu tidak ada kok. Rata-rata memperlakukan. Sering sekali, jangan dibilang tidak ada, sering sekali. Makanya saya di mana? Ada. Nyatanya Mbak Uti selalu diperlakukan adil gitu loh. Di mana di HMC sering sekali yang begitu-begitu. Cuma saya nggak pernah mau masuk kalau memang lagi pada begitu saya nggak mau gitu karena memang bakalan diolok-olok. Apapun yang saya katakan nggak ada gunanya gitu. Karena ya ada lihat aja di situ banyak. Ya, tapi sejauh yang saya tonton itu di mana-mana Mbak Uti masuk channel Muslim itu pasti ketika ada diskusi pasti dikasih ruang waktu yang cukup gitu loh. Bahkan misalnya begini kayak kemarin kan di channelnya Bang JNC kan, di mana di situ Mbak Uti kan diskusi sama Bang Farhan kan. Padahal banyak narasumber lainnya itu dan lainnya diam semua kan. Cuman Mbak Uti sama Bang Farhan aja di situ dan itu adil di situ saya lihat Mbak Uti. Oh gitu ya. Ya udahlah, kasih ya. Ya maaf. Ya. Bang Aditya, saya cuma mau sampaikan sama Bu Uti. Bu Uti, salam Ibu Uti. Halo. Saya cuma mau pesan begini Bu Uti. Kan kita tahu lah channel-channel Kristen yang sering kayak macam Bang Media Channel ini kan sering biasa. Saya juga sering nonton Media Channel, sering dikeroyok seharusnya kalau dari kita umat Kristen, apologet Kristen yang banyak masuk itu, kalau ada ayat yang dipertanyakan, seharusnya cukup satu orang yang menjelaskan. Kalaupun satu orang tidak sanggup menjelaskan, ya ganti lagi yang lain diam. Begitu Buti, karena begini Buti, yang menilai itu bukan orang dalam room itu, tapi orang yang mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan itu orang lagi belajar, mencari kebenaran. Saya sebut saja Bu Uti. Contoh di channel Payus Manubulu. Kalau kami lihat itu Bu Uti, itu tidak sewajarnya mereka perlakukan orang seperti itu. Mengata-ngatai orang. Apa yang dilakukan di situ, Pak? 2 hari yang lalu Bu Uti, saya lihat di situ kan ada Muslim satu masuk, itu pun orang tua. Dia itu belum selesai menjelaskan, orang sudah pernah ngomong semua. Jadi yang mau didengar itu apa? Satu begini sebut ayat, satu di sini cerita begini, satu mengatakan iblis, kamu orang tua bodoh apa? Itu kan tidak wajar. Ya itulah saya sesalkan juga begitu. Dari pihak kita juga itu yang saya sesalkan. Makanya saya sendiri nggak pernah mau masuk. Maaf saya sambil makan ya. Makanya saya sendiri nggak pernah mau masuk dalam acara yang seperti itu. Mendingan saya yang debat, ayo Adit kita lawan begitu berdua gitu. Paling nggak 2 lawan 2. Kalau kayak gitu memang sepertinya nggak mengedukasi ya. Jadi kan nggak mengedukasi, bahkan mengolok-olok doang. Betul Bu. Itu begini Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat Alkitab Ibu diketahui orang? Iya. Itu kan tidak bagi Ibu mungkin tidak apa-apa, tapi bagi kami yang di luar Bu, kami sangat sedih. Begitu pula juga mereka. Sangat sedih mereka ditertawakan hadisnya mereka. Apalagi kalau kita kebanyakan kita Kristen ini di Indonesia ini kan kecil.
Bagaimana kasihan? Bagaimana Kristen-Kristen itu yang di mayoritas Islam penglihatannya Muslim ini ke Kristen ini, wah ternyata ajaran Kristen begini. Iya. Begitu. Jadi saya juga Pak Madian, saya juga minta maaf kemarin saya tertawa-tertawa karena memang lucu sih, bukan karena saya mempertawakan, memang hadis-hadisnya lucu gitu, saya juga tertawa-tawa, bukannya mentertawa, memang hadisnya lucu gitu. Ya maaf ya, saya jarang, jujur saya jarang gitu. Mbak Uti, begini bagaimana kalau saya atur waktunya, Bang dengan Bang Demsi, nanti saya yang moderator, terserah. Mau bahas hadis yang mana silakan nanti. Nanti saya ke calling beliau. Begini juga Bang Aditya. Gimana? Begini juga Bang Aditya. Begitu pula aja di situ. Saya juga bukan juga mendukung Abang Aditya. Banyak juga kesalahan Abang Aditya, tapi kan kita maklumi. Kan bukan ranah Aditya di situ. Cuman saya begini Bang Aditya. Kalau Abang Aditya buka Alkitab, jangan Abang Aditya kesimpulkan sendiri. Iya, itu dia. Itu bukan ranah Aditya. Contoh, kalau masuk Ibu Uti, pertanyakan sama Ibu Uti, mau Ibu itu jelaskan begini, Abang Aditya mau tidak terima, karena itu sudah tertulis di Alkitab, dikatakan begitu, ya harus begitu. Tidak mungkin kami harus simpulkan lagi begini. Nah itu, kalaupun juga Kristen, kalaupun Kristen tanyakan Al-Quran, mau hadis, jelaskan. Kalau mereka mau tidak terima dan tidak terimanya, itu urusan mereka, bukan urusan kamu. Yang menilai itu kan pendengar. Yang menilai itu kami yang pendengar ini. Begitu Bang. Oke. Tapi begini. Oke Bang, mantap, mempesona. Tapi kalau dalam konteks berapologet, misalkan nanti bisa terlaksana antara Mbak Uti dengan Bang DMC nanti, ya mungkin apa yang diharapkan oleh pembawa damai nanti mungkin tidak bisa. Karena apa? Karena memang dalam konteks kalau berapologet atau berdebat itu pasti kita membela kebenaran kita. Sesuai dengan data gitu loh ya. Walaupun walaupun mempertahankan argumennya dengan mendatangkan data-data referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa tidak masalah karena itu bisa mengedukasi. Kan demikian Bang pembawa damai ya. Asal asal jangan berasumsi liar itu aja sih, ya kan? Itulah makanya saya bilang begini Bang Aditya. Apapun yang dijelaskan, kalau memang sudah tertulis di Alkitab begitu, di Al-Quran begitu, mau terima dia tidak, itu urusan dia. Karena itu dia tertulis di Al-Quran begitu, tertulis di Alkitab begitu. Begitu Bang Aditya. Supaya orang yang mendengar itu Bang Aditya, wah ternyata, kenapa lebih enak di sana, kenapa lebih enak di sini? Orang yang ikut ke situ. Karena itu kan tujuan kebenaran, bukan tujuan untuk ke neraka. Begitu Bang, terima kasih. Iya. Oke, berarti nanti kira-kira kapan bisanya Mbak Uti? Saya pertemukan tomorrow. Besok jam 4. Nanti malam habis sisa enggak bisa? Saya masih lemes, kalau saya banyak omong saya tahu-tahu saya lemes gitu. Saya butuh energi lagi. Saya kan lagi pemulihan nih, belum selesai. Masih belum terlalu kuat, belum terlalu fit. Jadi besok ya. Saya nggak ngapa-ngapain besok baru. Besok jam 4 ya, Adit ya. Judulnya ini aja. Saya nggak terlalu banyak baca hadis, saya sih bacanya Al-Quran ya. Apakah ini pertanyaannya, kenapa malaikat Muslim menyembah manusia? Nah itu dia. Kan dia menyembah Adam itu kan. Nah itu ayatnya, nanti saya cari ya. Iya nanti. Adam bisa menyembah sama malaikat. Begini, tapi kalau bisa itu, kalau H2H itu bagusnya. Buara ya? Ya daerah mana sih tinggalnya? Bagian barat ya? Saya? Ya. Saya nggak mau kasih tahu, malu. Enggak, maksudnya masuk Indonesia wilayah bagian barat, tengah atau timur? Saya barat. Kalau barat, ya. Bagusnya malam, itu jam 8 nanti. Oke, jam 8. Betul, itu baru pesona nanti. Saya kontak beliau ya, semoga beliau terserah aja deh. Judulnya apa gitu terserah, saya layanin. Nggak ada yang takut saya. Silakan, Bang Aditya, kasih judul sendiri. Bang Aditya kasih ketemu sama Ramana Raja Bang Aditya, sama Ibu Uti. Jangan dulu, Bang Ramana Raja ini masih tahap pemulihan juga. Pemulihan dia kena COVID juga ya? Dia kena COVID juga? Bukan. Dia mualaf. Dia sempat ya sudahlah. Ada masalah gitu ya? Enggak, aku nggak tahu. Kemarin aku nggak udah lepas dari dunia nyata. Hampir aku meninggal, tahu nggak? Bahaya itu. Nggak ini sebulan aku bahaya sekali kemarin COVID-nya. Aku COVID yang parah, nggak kayak orang-orang. Parah sekali. Karena Tuhan aja aku masih hidup gitu loh.
Ibu betul. Ti sudah bisa, Ibu Ti, dia tanya, Ibu Ti pada saat kena itu mencium bau minyak angin, terasa enggak? Minyak kayu putih itu masih terasa enggak mencium bau itu? Ya itu masalahnya Pak Madia. Saya nggak tahu saya COVID karena saya nggak mengalami semua gejalanya. Nggak ada gejalanya saya alami. Saya cium semua. Pada saat mencium minyak kayu putih, minyak angin itu terasa semua enggak? Saya cium. Semua saya cium, saya rasa semua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti masih posisi normal, Ibu. Yang jadi masalah kalau tidak bisa mencium lagi, itu yang paling parah biasanya begitu. Yang nggak bisa mencium bau lagi. Tapi terakhir pas saya udah mau sembuh baru saya itu kehilangan perasa pas udah mau sembuh. Belakangan baru semua gejala itu muncul. Awal-awalnya nggak ada. Baru kemarin ini baru hilang rasa ini saya. Mulut saya kemarin apaan sih ini semua kayaknya rasanya kayak rata semua. Baru kemarin ini udah dalam pemulihan baru dia muncul itu yang gitu-gitu. Lucu kan? Iya. Jadi yang paling itu Bang Aditya, saya sedikit lagi Bang Aditya. Saya izin turun karena saya lagi masih kerja, Pak. Oke Bang. Oke, silakan Bang. Oke. Saya izin Ibu Uti, salam. Salam Pak. Pembawa damai. Ngapain sekarang nih? Bang Aditya, jadi kebetulan ada Ibu Uti. Ini kan kebetulan ada Ibu Uti ya. Kalau mau diskusi santai dengan Madia boleh sekarang. Kalau mau Madia boleh saya santai lagi nungguin anak. Nungguin anak. Ya yuk kita itu yuk. Saya santai, saya juga bawa apa ya. Kita ngobrol santai aja karena Pak Madia ini saya lihat orangnya sabar sekali. Madia tawarkan gini. Bedanya ajaran kita kan dalam posisi Tuhannya nih yang paling penting nih, bahan pokoknya kan Tuhan. Oh, tapi sebentar dulu. Oke, saya moderator sebentar dulu. Begini, sebelum kita lanjut ke diskusi, cuma saya mau kasih masukan sedikit ke Bang Madia ya, sedikit aja Bang ya. Ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Begini Bang ya. Kalau masuk ke channel mereka itu, misalnya mereka ada 8 orang atau 10 orang ya, terus Bang Madia sendiri ketika Bang Madia masuk itu enggak usah bahas tema yang mereka angkat, tetapi tantang begini aja lah. Siapa salah satu di antara kalian, kita diskusi H2H. Ayo di channel yang netral, silakan pilih sendiri. Itu baru mantap Bang, baru mempesona, tunjukkan. Kemarin kemarin sudah kutawarkan itu sempat jalan di Bang Kece, sudah satu kali jalur berjalan itu berhasil. Tapi setelah itu mulai hancur lagi, mulai ribut lagi. Kalau channel Pak Aceh itu, kalau channel Pak Aceh itu nggak bakalan sanggup, dia itu bersikap netral. Saya jamin nggak bakalan sanggup karena dia itu kalau dia terpojok nanti kan donasinya dia takut kehilangan donasi kan orientasinya kan ke situ Bang. Jadi silakan suruh pilih mereka channel yang netral kan. Nanti ada yang mediasi, nanti kan diskusinya bisa enak Bang. Kan demikian. Karena apa? Betul. Ya kalau mereka tidak mau berarti ya sudah kalian pengecut, selesai sudah masalah. Ngapain juga ngadapi badut-badut seperti itu main keroyokan kan? Enggak ada nilainya kan demikian. Sekarang Bauti mohon maaf Bang Madia ya kalau saya kasih masukan ya. Soalnya begini Bang Madia, terpaksa saya ngomong karena banyak WA masuk ke saya. Bang sorry Bang ya, saya hanya menyampaikan saja ya. Oke, sekarang tema kita hari ini apa ini, Mbak Uti? Yang mau dibahas? Biar enggak melenceng kemana-mana. Ibu Uti, Madia tawarkan. Ini Madia tawarkan. Kita kan yang paling penting ini kan adalah beragama ini Tuhannya. Jadi bagaimana Tuhan ini sifatnya ini kita kan tidak kenal atau kenal. Nah, bagaimana mengenali Tuhan yang Maha Esa ini, apakah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah, itu yang kita perkenalkan dalam posisi ini. Kita bahas itu dalam posisi ini gimana? Boleh Pak. Oke. Ya silakan dimulai dulu. Saya ngerilai ya, saya ngerilai boleh nggak? Linknya kasih saya dong, saya relay nanti. Saya masuk lagi. Saya ngerilai boleh nggak? Boleh. Silakan Bauti. Yang mempesona Bauti ya. Ya, kasih itu ya, kasih linknya di WA, di WA. Oh iya. Bauti ini kan tadi saya ketemu. Iya, siap. Ada kata Bauti ini masih perawan, mungkin saya saya karung. Saya goda juga mungkin, tapi sayang ya. Ya, udah tua. Ya. link yang mana saya kasih? Link streaming ini ya? Link ini. Jadi supaya saya ngerilai, saya balik 10 menit lagi ya Pak Madia ya. Saya mau dulu, mau ke toilet nih, perasaan kepengen ke toilet dulu, dari baris itu saya ngerilai. Jadi 15 menit dari sekarang ya, saya keluar dulu. 15 dari sekarang, linknya link baru dong, Adit. Mending bikin link. Soalnya bisa dikasih judul baru. Boleh bertanya tentang tauhid.
boleh bertanya tentang tauhid apa saja dalam Islam. Madia nanti mau kenal Tuhan Ibu Uti berdasarkan dalil-dalil juga di dalam Bible tentang Yesus. Ya, jadi judulnya gini aja Pak Madia. Uti bertanya, Madia menjawab, Madia bertanya, Uti menjawab. Udah gitu doang ya, kita bertanya ya. Tapi ingat poinnya tentang Tuhan loh ya, tentang Tuhan. Ya, tentang Tuhan. Sifat Tuhan. Oke, sifat-sifat ya, Tuhan. 15 menit dari sekarang ya. Saya selesaikan makan dulu nih. Tadi kan saya lagi makan. Ini lagi makan. Berarti saya buat link baru Mbak Uti ya. Iya dong. Jadi kalau judulnya biar ini tadi kan kita lain beda topik ini kan. Oh, siap. Oke. Ya, oke. 15. Oke. Kasih ya. Itu ya ke WA saya biar saya bisa relayin. Di WA. Ya, oke. Siap. Oke. Ya, apa See namanya? you, Ya, oke. Silakan Bang Media menanggapi video tadi dulu ya. Soalnya saya mau bikin link baru dulu ya. Silakan Bang ditanggapi video tadi Bang sebelum kita tutup apa namanya? Cukur. Ya, saya live dulu ya Pak Adit. Ya, Muti. Ya, Muti. Ya. Oke, Madia tanggapin ya seperti video yang tadi kita tampilkan. Itu poin yang bisa kita dalami dalam poin ini. Artinya serendah inikah suatu ajaran gitu loh. Dalam sampai hal-hal yang seperti ini bisa dilihat ya, fakta nyata. Dan juga ini diakui oleh Pak Kece tadi kita sudah dengerin bahwa ini suatu perbuatan, dia bilang perbuatan oknum pendeta yang seperti ini itu tidak terangsang atau tidak hal-hal yang berbau dalam posisi porno. Saya sebenarnya tidak fokus ke situ. Saya hanya saja dalam posisi ini memancing Pak Kece, ternyata nyambung pancingan Madia kepada Pak Kece yang berbicara tentang hal-hal yang berbau negatif terhadap dalam suatu ajaran agama, apalagi ini melibatkan dalam proses ini ajaran agama. Tokoh-tokohnya ini fakta dari postingan tadi, ini fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Dan Pak Kece ngakui tadi, saya sudah pancing dengan Pak Kece dalam posisi bagaimana, apakah pendeta itu tidak terangsang Pak Kece? Pak Kece bilang, tidak, dia sudah diilhami Ruhul Kudus pendetanya itu. Ini sebenarnya suatu bentuk kemerosotan moral dalam posisi ini. Ini sudah masuk ke ranah tokoh agama ya. Dalam oknum pendeta atau pastor, saya kurang tahu itu di dalam video itu, tapi yang jelas ini fakta. Ini fakta yang kita tidak bisa bantah. Dari dalam posisi ini serendah inilah nilai suatu ajaran, bejatnya suatu ajaran gitu loh. Ini yang Madia mau tuangkan, Madia sampaikan dalam posisi video yang ditampilkan Bang Aditya tadi. Seperti itu kalau Madia menilai betapa rendahnya nilai suatu ajaran kok bisa seperti ini. Dan ini diakui oleh Pak Kece, ini fakta. Pak Kece sudah mengakui tadi bahwa itu pendetanya itu tidak terangsang, dia bilang memotong bulu wik-wik. Nah ini berarti dalam posisi ini dianggap wajar seorang pendeta, ya oknum pendeta memotong bulu wik-wik jamaahnya. Ini kan parah banget gitu loh. Kalau Anda mengakui ini dalam hal ini baik, memotong bulu wik-wik jamaah itu baik, yaitu urusan agama Anda. Nah, Islam dalam hal ini mencela, jangankan hal yang muhrim, ini orang di luar muhrim. Sesama muhrim aja kurang etis seperti itu, apalagi di luar muhrim, artinya bukan haknya, dalam posisi ini bukan istrinya atau keluarganya, apalagi dalam posisi cuma posisi jamaah. Inilah suatu nilai yang Anda bisa nilai. Kalau Anda setuju dalam hal ini ajaran seperti ini, ya silakan Anda terima seperti yang disampaikan oleh Pak Kece tadi. Tapi kalau orang yang waras, kalau sudah melihat ajaran seperti ini, apakah Anda mau masih menerima ajaran seperti ini? Itu saja kalau dalam Madia untuk menilai posisi video wik-wik, ya, video wik-wik yang ditampilkan oleh saudara kita Aditya tadi. Oke, begitu Bang Aditya, Madia menilainya. Oke, lanjut sedikit lagi Bang, sedikit lagi, saya lagi bikin covernya, sedikit lagi. Poin yang penting ini dalam posisi berdiskusi ya. Saya sering masuk ke room kawan-kawan di luar Islam ini. Yang pertama sebenarnya niat Madia itu cuma mengisi waktu yang pertama. Yang kedua, Madia juga sebenarnya punya channel. Hampir dalam setengah bulan ini Madia tidak sempat menggarap video-video karena kesibukan dan kesehatan Madia juga masih ada terganggu sedikit. Alhamdulillah sudah mulai sehat, itu alhamdulillah. Nah, yang kedua yang perlu Madia sampaikan di sini, Madia memang berusaha melatih kesabaran lah dalam posisi ini, melatih kesabaran itu yang pertama. Tapi Madia ikuti nanti saran Bang Aditya,
mungkin sempat Bang Aditya nanti bisa nonton dengan Pak Kece yang terbaru. Madia diskusi head to head dua orang kepada mereka di room siapa namanya Pak Kece, sudah Madia format kemarin dan sempat itu berjalan dalam satu video yang normal dalam posisi begini, diskusi, mereka bertanya, Madia jawab, mereka bertanya, Madia berjawab. Itu satu-satu Bang Aditya. Itu nanti Bang Aditya bisa lihat hasilnya di video Pak Kece yang kurang lebih berapa 2 hari yang lalu lah kalau nggak salah. 1 hari atau 2 hari yang lalu itu Bang Aditya bisa lihat itu terformat dengan benar, maksudnya tercounter ya dalam posisi ini normal, berjalan tidak ada gontok-gontokan dan jalan. Saya berharap nanti Pak Kece kalau mau diskusi seperti itu, tidak seperti yang baru-baru ini dalam posisi hancur kembali, amburadul kembali, saling belum dijelaskan sudah memotong-motong pembicaraan seperti Sopiatul ya. Sopiatul itu dia bertanya tentang pada saat itu bertanya tentang kerak monyet yang berzina dalam hadis itu. Madia jelasin bahwa monyet yang berzina itu adalah gambar hiperbola dalam posisi bukan makna yang sebenarnya, akan tetapi ini gambaran betapa kita selaku muslim jangan sampai melakukan perbuatan hina zina ini. Hewan saja mengerti, hewan saja yang tidak dikasih pola pikiran yang seperti manusia ini akal pikiran, tetapi masih dalam hal ini. Oke. Siap. Oke, sudah selesai ya. Itu tadi Bang Media ada apa? Linknya di private chat Bang ya. Di private chat yang ini. Oke. Ya langsung masuk ke sana aja Bang. Oke. Oke, sudah. Oke, itu dia keluarin, dia dapat link enggak nanti. Oke. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang PT Parker. Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, gimana Bang? Sudah nonton videonya tadi Bang? Udah keren. Ya, silakan Bang, komentarnya videonya Bang sebelum saya tutup Bang, tentang apa cukur bulu wik-wik tadi. Soalnya tadi saya membayangkan yang pakai jas hitam, pakai celana hitam tadi kok mirip Pak Aceh gitu ya. Saya membayangkan aja itu Bang. Mempesona juga. Itu ya? Ada dalilnya nggak itu di kitab mereka? Ada dalilnya? Kalau masalah dalil sih sejauh yang saya baca itu belum saya dapat Bang ya. Tapi kalau ayat yang orang yang hancur bawa pelirnya dilarang masuk jemaah Tuhan ada, saya dapat Bang. Tapi kalau untuk cukur bulu itu saya belum dapat Bang ya. Nggak berani saya, takut fitnah. Ya silakan Bang, di komentar Bang. Kalau nggak ada dalilnya kok dikerjain ya? Ngikuti ajaran siapa kira-kira gitu? Ada. Masa ngarang-ngarang sendiri ajarannya kan ya? Iya. Iya. Bang Adit, ini channel Pak Aceh itu yang mana Pak Bang Adit? Channel Pak Aceh itu? Ya ada channel dia. Ketika aja apa namanya? Ya yang jelas bukan pengkor ya. Bagaimana ya? MKC. Madia ketikan di live chat punya Pak Kece. Madia ketikan di live chat yang lengkapnya channelnya. Madia ketikan. Oke, sudah disimpan linknya Bang Madia? Di private chat itu. Link streaming yang baru itu sudah disimpan Bang? Ini apa ini kah linknya belum? Saya belum tahu. Coba. Aduh. Ya oke. Pental lagi ya. Iya, oke. Ya, itu tadi ya. Lanjut Bang Porter tentang komentar tentang video itu tadi Bang, silakan. Iya, itu ya sangat mempesona itu memang ajaran kayak gitu tuh. Menguntungkan para pendeta itu ya. Iya, iyalah. Makanya bisa dibayangkan kalau bininya kita digitukan Bang, ya. Aduh. Ini Bang Aditya ini link baru Kang. Bang Aditya ini yang baru atau yang lama nih? Ini link baru atau yang linknya? Link yang baru itu Bang, yang di private chat itu. Langsung pindah ke sana aja Bang, tunggu di sana. Di share di komen, kolom komen. Link yang barunya. Oh iya, siap. Oke. Udah mau tutup Kak link yang ini? Iya, soalnya mau duel ini. Mau duel Bang Madia, enggak apa-apa, kita kasih panggung Bang, biar apa kan? Begini Bang Madia ini kan orangnya suka berdiskusi ya. Jadi kita kasih ruang ya biar Bang Madia ini tidak suka masuk ke roomnya Oten gitu loh ya. Soalnya kita kasihan juga siapa, ya. Bang? Dengan Bauti. Ya dengan Bauti. Jadi kita tampung ya. Ya soalnya begini Bang. Ketika orang seperti Bang Madia ini beliau kan suka diskusi ya.
Nah, ketika kita tidak kasih ruang di channel apa yang netral, nah, nanti dia akan nekat masuk ke tempatnya OTN, akhirnya jadi bulan-bulanan. Kan demikian, Bang. Kan miris juga, Bang. Kan demikian. Jadi lebih kurang cuma begitu, duelnya Bang Media dengan Bu Uti aja. Iya, Bang, seperti itu. Saya hanya mediasi aja, Bang, ya. Biar apa? Biar dapat panggung lah. Seperti itu, Bang. Oke, kita lanjut ke video quick, Bang. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditambah? Ya begitulah, kalau ajaran yang nggak ada dalilnya aja dikerja-kerjakan kan ya ujung-ujungnya kan cuma ngarang-ngarang sendiri kan mereka sebenarnya. Tuh. Kayak ajaran untuk membatalkan hukum Taurat itu kan cuma siapa yang rasul mana yang ngajarkan membatalkan hukum Taurat kan? Cuma Paulus kan? Iya kan? Ya. Apa Bang Adi tahu ada rasul-rasul lain yang membatalkan hukum Taurat? Iya. Ya, cuma Paulus. Okay. Artinya mereka ini ya jemaatnya Paulus sebenarnya. Bukan jemaat Yesus. Oke. Gitu aja dah. Oke, makasih Bang Peter Parker ya telah bergabung. Oke, mungkin saya taruh di backset Bang ya, soalnya mau buka yang baru ya. Soalnya orang dua ini sudah tidak sabar ingin bertarung. Oke, saya taruh di backset Bang ya. Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang bergabung tadi ya. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Baik dari narasumber yang Muslim maupun yang Kristen, saya ucapkan terima kasih ya. Dan teman-teman yang di live chat juga, terima kasih juga ya dengan supportnya dan juga dengan chattingnya yang sangat mempesona. Nanti habis ini kita langsung akan live dengan sesi yang terbaru, yakni Bang Media PS Mbak Uti Watimena. Ya, walaupun Mbak Uti ini jatuh bangun, sering babak belur diajar apologet Muslim, tetapi Mbak Uti ini tidak pernah menyerah ya. Ya kita doakan semoga Mbak Uti ini cepat sehat dan Mbak Uti mendapat hidayah Allah ya. Kita umat Islam itu hanya sebatas menyampaikan saja. Urusan hidayah itu hanya milik Allah. Kita tidak boleh memaksa ya, karena memang kita tidak punya kapasitas untuk memaksa orang itu untuk masuk Islam. Agama Islam itu tidak butuh umat, tetapi umat itulah yang butuh Islam. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.